Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa. Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara menyiapkan kemeja pengantin pria. Jadi kita fokus ke kemejanya, bukan jasnya. Dan mungkin nanti juga akan sedikit menyinggung persiapan celananya. Oke, sekarang kita langsung ke tutorial saja. Kita pertama akan membahas tentang panjang bahu. Nah, untuk panjang bahu itu rata-rata kalau orang Indonesia itu 16 sampai 18, tergantung tingginya juga. Karena tinggi orang-orang kita itu antara 160 sampai 170 semisal, maka panjangnya sekitar itu bahunya antara 16 sampai 18. Panjang bahu ini menjadi kunci segalanya untuk kemeja. Kalau bahunya terlalu turun, mau dikecilkan seperti apapun, mau dirubah seperti apapun, admin jamin hasilnya akan tetap kedodoran dan sangat tidak nyaman untuk dipakai. Apalagi pada waktu pernikahan biasanya luarnya ini pakai jas, tambah tidak nyaman. Berikutnya untuk bahu yang panjang biasanya efeknya itu sampai ke panjang lengan, meskipun tidak selalu. Ada yang bahunya pas, lengannya kepanjangan, itu juga banyak. Dan biasanya ini diakibatkan masalah berat badan ya. Jadi untuk orang yang berat badannya berlebih kan butuh size yang besar. Nah, tetapi efeknya juga lengannya panjang. Nah, jadinya kepanjangan lah. Yang jadi pertanyaan kemudian itu kan berapa seharusnya panjang lengan ini? Soal panjang lengan ini ada dua, yaitu untuk orang yang nggak suka pakai aksesoris dan untuk orang yang suka pakai aksesoris semisal semacam jam tangan. Untuk orang yang nggak suka pakai aksesoris, idealnya itu panjangnya sampai ke pergelangan tangan. Kenapa? Karena kalau panjangnya itu melebihi pergelangan tangan, nah nanti yang bagian atas pergelangan tangan ini nanti akan menumpuk, akan terbentuk kerutan-kerutan di situ. Masalahnya pada waktu kita pakai kemeja pada waktu resepsi pernikahan itu kan luarnya pakai jas, dan otomatis ujung lengan ini kan ada kancing, kemudian kancingnya itu kan ditutup ya. Nah di situ dia nyangkut di pergelangan tangan, akibatnya dia tidak bisa turun dan bagian atasnya akhirnya berkerut bos. Lalu bagaimana untuk orang yang suka pakai aksesoris? Ini nanti admin bahas sekalian membahas floy ujung lengan dan lebar lengan. Kemudian ini masih berkaitan dengan panjang lengan. Nah, kalau luarnya ini pakai jas ya, sebisa mungkin panjang lengan ini jangan melebihi panjang lengan jas. Minimal panjangnya sama. Itu pun kalau dipakai nanti efeknya lengan kemeja ini masih keluar melebihi ujung lengan jas. Jadi kalaulah ujung lengan kemeja ini keluar sedikit itu tidak masalah, dan kadang justru tampak lebih elegan, asal jangan kepanjangan atau terlalu panjang dari ujung lengan jasnya. Berikutnya kita ke pembahasan lebar lengan dan juga floy pada ujung lengan. Nah, untuk Anda yang suka pakai aksesoris semacam jam tangan, kalau Anda memilih kemeja, usahakan bagian ujung lengannya itu yang ada floynya. Untuk floynya pilih yang floynya itu satu, karena rata-rata kalau kemeja itu pakai floy 2. Nah, kalau floynya 2 ya bisa dibuang satu. Nah, 2 juga bisa asal floynya itu kecil-kecil. Mungkin Anda bertanya kenapa harus memakai ujung lengan yang floynya 1 atau 2 yang kecil-kecil. Karena begini bos, keberadaan floy itu akan punya efek juga pada lebar lengan. Jadi semakin banyak floynya, nanti untuk lengannya akan semakin lebar. Kalau Anda suka pakai aksesoris kemudian Anda pilih ujung lengan kemeja yang nggak ada floynya, ini juga nanti akan sangat tidak nyaman, karena semisal untuk jam tangan itu di ujung lengan dia itu butuh ruang, makanya dikasih floy atau memilih yang ada floynya. Itulah sebab untuk kemeja kerja itu rata-rata
pakai floy, karena untuk orang kerja biasanya juga pakai jam tangan ya, jadi biasanya dikasih floy itu 2 jumlahnya. Dan sekarang kita ke lebar lengan bagian atas dulu. Untuk lebar lengan bagian atas ini nanti juga harus sinkron dengan lingkar ketiak, dan juga jangan terlalu lebar karena sekali lagi nanti ini akan ngefek ke jas. Kalau jasnya agak ketat kemudian bagian lengan ini besar, nanti dia akan menggumpal, akan ngumpul di situ dan dipakai tidak nyaman. Untuk lingkar lengan bagian atas, kalau orang Indonesia itu rata-rata 34 sampai 39 itu rata-rata, kecuali untuk orang tertentu yang berbadan gemuk semisal, ini beda lagi ukurannya. Kalau perbandingannya itu seperti ini, kalau semisal lingkar lengan Anda itu 32, untuk lingkar lengan kemejanya bisa dibikin sekitar 34. Sekarang kita ke lingkar ketiak. Untuk orang Indonesia, lingkar ketiak itu rata-rata antara 46 sampai 50. Kecuali untuk orang yang berbadan besar. Nah, kalau kemeja yang Anda beli itu rata-rata yang ukuran standar itu antara 25 sampai 28 dikali 2 ya untuk lingkar ketiaknya. Jadi untuk lingkar ketiak ini juga perlu dikasih ruang, jangan terlalu ketat, begitu pula untuk lebar lengan tadi, tapi juga jangan terlalu lebar untuk lingkar ketiaknya, karena nanti ini akan berpengaruh juga terhadap lingkar ketiak jas luar. Satu misal untuk lingkar ketiak jasnya ini udah pas, nah tetapi untuk lingkar kemejanya besar, dan akibatnya itu nanti di bagian lingkar ketiak bawah itu kan jadi berkerut, menggumpal, akibatnya lingkar ketiak jas ini menjadi terasa ketat dan itu sangat sulit untuk bergerak. Berikutnya lagi kita ke lingkar dada dan juga lingkar perut. Nah, untuk lingkar dada untuk orang-orang yang bertubuh atletis yang biasanya suka main barbel itu kan dadanya besar. Nah, ini nanti juga harus diperhatikan. Jadi biasanya lingkar dadanya itu lebih besar daripada umumnya. Tetapi juga harus memperhatikan lingkar ketiak. Jadi antara lingkar lengan, kemudian lingkar ketiak dan juga lingkar dada ini saling terkait. Sedangkan untuk lingkar perutnya, untuk orang yang bertubuh atletis ini biasanya malah cenderung lebih kecil ya. Makanya di bagian perut ini nanti biasanya untuk mengecilkannya ya dia agak mengecil sedikit daripada lingkar dada, sedikit saja. Nah, apabila lingkar dada ini sudah pas, kemudian lingkar perutnya kebesaran, itu jangan sekali-kali mengecilkannya dari belakang atau dengan cara diberi jahitan sekeng di bagian belakang. Kenapa? Karena ini akan merubah mode dari mode cowok menjadi model cewek. Itu tadi untuk orang yang bertubuh atletis ya. Sedangkan orang yang tubuhnya itu cenderung ramping atau juga sebaliknya yang bertubuh besar gendut di bagian perut, ini cara pengambilannya diambil lurus saja. Kenapa? Karena untuk yang bertubuh ramping ini biar kelihatan agak berisi lah tubuhnya, sedangkan untuk yang perutnya gendut ini biar nanti perutnya juga tidak kelihatan gede-gede amat gitu. Dan untuk yang perutnya ini gendut, hindari memakai baju yang terlalu ketat di bagian perut. Kenapa? Karena ini nanti kancing itu bisa lepas, bos. Jahitan kancing ya, itu benangnya bisa putus, kancing bisa lepas, dan ini sangat tidak nyaman ya pada waktu misal kita menjalani resepsi kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Berikutnya kita akan ke panjang baju. Nah, untuk panjang baju rata-rata untuk laki-laki itu kalau panjangnya sekitar 70 cm ya, vertikal dari atas, dari bahu ke bawah. Kalau dari ketiak ke bawah itu sekitar, untuk yang model bawahnya oval itu 38 untuk yang samping, sedangkan untuk yang depannya sekitar 40 sampai 42 cm.
Sedangkan untuk yang jahitan bawahnya model lurus itu ya antara 40 sampai 42 cm, tetapi lurus ya, baik samping, depan, belakang itu semua antara 40 sampai 42 cm. Dan ukuran ini lumayan panjang bos ya. Pertanyaannya adalah kenapa harus sedikit lebih panjang? Jadi tujuannya itu supaya baju bagian bawah itu tidak mudah keluar, tidak mudah lepas. Kan pada waktu menjalani resepsi pernikahan itu banyak sekali duduk berdirinya itu banyak ya, bolak-balik duduk berdiri. Nah, dikhawatirkan kalau nanti terlalu pendek panjang bawahnya nanti akan mudah keluar kemeja ini dan juga mudah lepas. Dan tentu saja situasi ini bisa mengganggu acara resepsi itu sendiri, di samping juga bisa merusak penampilan dan juga mengganggu kenyamanan. Mungkin itu saja bos ya yang bisa admin sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Admin ucapkan banyak terima kasih. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa. Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman, ataupun saudara.